Woyodijo, beliau adalah Head of Investment dari Resuaragian Investa. Ya, Mas Kiswoyo, kita lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari beberapa pemirsa ini. Investor, trader yang sudah masuk melalui WA Interaktif IDX Channel. Ditanyakan, ada KLBF sudah punya di 1.550. Ini ditanyakan juga, ini kok turun terus nih Pak Kiswoyo. Laporan keuangannya positif. Nah, kira-kira ada support di berapa untuk KLBF? Kalau kita lihat KLBF ini 1260 yang terdekat, tapi kalau jebol ke bawah, wah ini dalam juga ya. Kalau bawah 1260 ini kayaknya, waduh kalau tembus bisa ke arah 1000-an lagi nih. Wow, oke. Bisa 1150 lah ini terdekat sampai 1100-an, 1100 lagi nih, 1000-an lagi. Jadi gini, memang kalau memang saat ini kan bilang lagi COVID, sebetulnya yang saya ingatkan jangan beli saham obatnya, tapi lebih beli saham rumah sakit. Karena ingat, obat itu jual ada harga eceran tinggi, otomatis untung dibatasi oleh pemerintah, gitu kan. Ya biarpun di pasaran ada yang bisa jual mahalan, tapi kan intinya sekarang lagi dirahasia juga sama pemerintah. Jadi pabrik itu kan tidak mendapatkan keuntungan, yang dapat keuntungan penimbun-penimbun yang dikejar polisi, gitu kan. Nah dengan adanya head, untung kecil lah, gitu ya. Gede ya, rumah sakit kan nggak ada headnya, gitu loh, harga ecerannya apa, harga pelayanannya berapa kan nggak ada, gitu. Tapi kan kita lihat hari ini naik 3,57% untuk KLBF. Apakah akan menyentuh level 1.500 misalnya? Terdekatnya dia ini kalau saya lihat ya, terdekat dia ini sebetulnya adalah 1.400. Kalau 1.400 baru bisa lihat ada angka 1.450 baru 1.500 gitu. Oh, berarti harus tunggu dulu jebol di 1.400 nih ya? Betul, breakout dulu ya. Oke. 1.450 baru 1.500 gitu. Jadi kalau yang sudah punya bagaimana posisinya? Ya, kalau saja? tahan aja boleh, tapi kalau jebol di bawah 1.200 dia bisa ke bawah lagi sih. Gitu. Oh, itu dia. Berarti ada dua level yang perlu dicermati ya, 1.260 kemudian 1.400 tadi ya untuk resistennya. Iya, betul. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Anda, pemirsa yang menanyakan KLBF pilihan investasi, kami kembalikan juga kepada Anda. Selanjutnya dari Gede di Bali, boleh entry kah untuk WSKT, Pak Kiswoyo? Aduh, kalau untuk konstruksi sebetulnya saya tidak menyarankan dulu. Memang berkaitan dengan SWF, terus juga ada katanya Pak, WSKT mau ada divestasi jalan tolnya ya. Betul. Cuma kok saya lihat ini apa ya, masih jauh sih ceritanya karena utangnya juga gede. Memang pemerintah mau nyuntik duit lagi kan ke waskita ya. Cuma skenario-nya kita belum tahu bagaimana. Karena ini level 1000 ini udah kayak level psikologisnya dia nih saya lihat. Jadi kalau dia belum bisa tembus 1000 nih, ya dia cenderung untuk turun lagi ke bawah. Karena tadi saya bilang penanganan COVID ini masih belum selesai. Jadi pembangunan proyek infrastruktur pemerintah juga mungkin masih ya mungkin dijalankan, tapi mereka berutang. Artinya pemerintah utang dulu, kita sudah dijalani udah selesai, bayar setelah laporan keuangan sudah kuat. Dan jangan lupa lagi, ini zaman Pak Jokowi ini konstruksi sama kayak obat-obatan. Jadi artinya untungnya nggak bisa gede-gede. Jadi proyek pemerintah banyak, tapi untungnya dibatasi, nggak boleh gede dan harus modal sendiri lagi gitu kan. Saya bilang bebannya ganda, jadi artinya ya saran saya sih kalau bisa jangan dulu lah. Gitu. Sementara di hold dulu ya, jangan masuk kalau ingin masuk tadi untuk Bapak Gede di Bali, karena memang dalam 1 bulan terakhir jarang sekali menyentuh level 1000, kemudian 980, 990 turun lagi ke bawah. Turun lagi, betul. Kalau selanjutnya ada saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini. Tadi sudah disampaikan juga kepada redaksi Mas Kiswoyo, ada AGRO, kemudian TOWR, TBIG dan Telkom. Mungkin kita bahas singkat dulu nih untuk AGRO, gimana rekomendasinya? Kalau agro itu tadi saya bilang beli saja, itu target terdekat adalah level 3000 karena itu berkaitan dengan bank digital yang punya backbone kuat, dukungan dari emaknya BRI, jagonya kredit mikro. Kalau tebik itu berkaitan dengan isu bahwa dia akan dijual karena rencananya kalau dia dijual tuh rumornya harganya sekitar 3.500 ya kalau nggak salah, itu tebik. Coba kita lihat tebik. Ya, kalau tebik itu, 4.500-an lah. 4.500 sampai 3.500 ya dijual harusnya. 4.500 ya kalau nggak sampai 3.500. Lalu setelah itu, kalau jadi dijual itu kan otomatis harus tender offer. Terus otomatis kalau tebiknya jadi dijual di harga atas, itu TOWR pasti akan terangkat juga. Karena bagaimana dari sisi TBV dan PER, TOWR jauh lebih rendah, tapi ROI-nya lebih tinggi. Dan juga ada isu, ada rumor bahwa dana-dana fund dari Eropa, kan sekarang ini Amerika cetak duit terus, Eropa juga cetak duit, apalagi Corona Delta kita sudah selesai, mereka baru masuk kan, otomatis nanti mereka akan meneruskan cetak duitnya. Itu dana Eropa itu mau masuk ke Indonesia, mereka syaratnya harus sahamnya atau perusahaannya ini harus kategori ESG, artinya go green versi Eropa.
Nah, perusahaan menara BTS ini salah satu yang katanya menarik, artinya mereka memenuhi standar ESG mereka, standar Go Green versi Eropa, sehingga TOWR dan Tebing ini katanya rumornya lagi dimasukin oleh dana-dana dari Eropa. Gitu. Oke. Jadi, kemungkinan mereka akan ikut ketarik naik lah karena akumulasi gede-gedean dari dana dari Eropa. TBIG hari ini sedang melemah 0,62% di level 3.190. Anda melihat ini menjadi peluang untuk entry atau masih wait and see? Peluang untuk entry ya, karena kan dia target 4.500 ya, kurang lebih harganya penjualan Saratoga di situ. Otomatis TOR nanti juga akan keangkat bisa ke atas 2.000 sih sebetulnya gitu. Oh, sampai dengan 2.000 ya untuk TOR, kemudian TBIG-nya 4.500, AGRO 3.000. Sebenarnya cuannya oke-oke juga nih. Oke, untuk Telkom kita lagi mendengar ya mungkin semoga jadi ya, karena ini berkaitan juga dengan Eropa mau masuk duitnya. Iya. Kan tujuannya menara BTS nih, jangan lupa Telkom itu ada mitra tel yang katanya mau IPO sebelum akhir tahun ini ya, mungkin kalau dia IPO-nya sebelum akhir tahun ini pas juga pas dana Eropa mau masuk. Apalagi mitra tel jumlah menaranya lebih banyak daripada TOWR, kan saat ini jumlah menara paling banyak kan TOWR. Baik. Nanti kalau mitra tel IPO jadi nomor 1 lebih besar ya mungkin harapannya si dana Eropa juga mau masuk ya, ikut beli IPO-nya juga nih gitu. Jadi Telkom menarik juga karena ada yang itu menara BTS-nya anaknya dia mitra tel yang mau IPO sih. Iya, closing hari ini naik 2,16%. Besok kita bisa trading di tengah penguatan dari Telkom atau buy on weakness saja? Telkom kalau dilihat ini udah tembus 3.300 ya sebetulnya. 3.300 tembus itu dia berikutnya ke arah 3.500. Jadi sebenarnya udah boleh beli sih ini. Karena ya saya bilang 3.300 tembus arah berikutnya 3.500 gitu ya gitu. Iya, berarti besok-besok pada saat opening market mungkin bisa kita hajar kanan saja ya untuk pergerakan dari Telkom. Boleh. Oke, itu dia. TOWR juga hajar kanan juga nggak apa-apa kok. Berarti Telkom, kemudian TOWR hajar kanan untuk opening market besok hari, karena kita lihat cuannya lumayan ya, 2.000 untuk TOWR, kemudian Telkomnya sampai dengan 3.500 pilihan investasi. Kembali kami serahkan kepada pemirsa IDX Channel. Baik, Mas Kiswoyo, kita akan menjawab kembali nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WA interaktif lagi ya. Selanjutnya dari Clara di Jakarta, selamat sore, menanyakan MDKA. Nah, kali ini bagaimana dengan support resisten serta prospeknya ke depan MDKA? MDKA sebetulnya tambang emas, tapi dia punya satu tambang kalau nggak salah di Sulawesi itu tambangnya masih green. Itu tambangnya tambang besar, tambang tembaga yang konon lebih besar daripada Freeport. Cuma karena tambang itu sangat besar, jadi otomatis dia butuh waktu untuk menggali, juga butuh duit, butuh support tenaga berpengalaman juga. Mungkin dia akan join dengan pihak lain yang sudah punya pengalaman, otomatis juga butuh waktu untuk menggali, karena untuk persiapan dari tambang green, bikin seperti tambang Freeport itu mungkin galinya butuh 3-5 tahun. Jadi kalau kita bicara prospek, dia masih panjang ceritanya, dia akan menjadi seperti Freeport, tembaga terbesar di Indonesia gitu kan. Ada emasnya juga, otomatis kan batuannya mencampur ya, emas itu nempel lah. Saat ini yang di Banyuwangi kan 7 bukit ya, kalau nggak salah di Banyuwangi itu dia hanya mengandalkan emas doang, tapi harusnya prospek ke depan masih jauh depan masih bagus gitu. Jadi saya bilang dia kan calon Freeport berikutnya sih. Dari skala bisnisnya dia gitu. Ditanyakan entry levelnya hari ini minus 2,36%. Apakah juga besok kita bisa riding juga dengan pelemahan yang terjadi? Support terdekatnya sih 2.800, tapi tadi low hari ini hanya 2860 ya, kalau mau nawar 2850 lah. 2850 bisa lah mulai beli di area 2850 gitu. Potensial cuannya sampai ke berapa MDK? Ya kalau tahun ini sih terdekat, tahun ini seharusnya dia level 3.300 bisa sampai 3.500 akhir tahun ini. Tapi kalau kita bicara tahun-tahun depan ya 5.000 sih bisa lewat, tapi jangka panjang. Tadi saya bilang prospeknya dia akan ke depan lebih jauh lebih gede daripada Freeport gitu. Wow. Berarti untuk investasi long term juga oke ya kalau kita lihat. Memang Anda sudah menyamakan dengan Freeport begitu. Betul. Wow. Itu oke banget sih sebetulnya. Tapi ya itu long term banget ya. Iya, betul. Mau TikTok ya silakan, boleh lah gitu. Yes, itu dia untuk MDKA. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Selanjutnya dari Bapak Nurofrianto di Gunung Kidul. Selamat sore, analisisnya mohon untuk BABP sudah average di harga 385 untuk short term, palingnya di pekan ini. BABP. Udah untung tuh 385. Iya. Sebetulnya kalau sudah begini yang dijagain di 400, tapi jauhan. 420 lah. 420 dijagain, jadi artinya kalau bisa turun di bawah 420 buang aja, artinya itu sudah masih cut profit ya, masih untung. Terus kalau naik ke atasnya ya ini saya lihat bisa sampai 500 gitu ya. Short term di pekan ini kurang lebih. Kalau pekan ini 450 yang terdekat. Kalau 500 mungkin akhir bulan depan ya. Akhir bulan depan 500 ya.
Ya. Baik, itu dia untuk Bapak Nurfianto di Gunung Kidul. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Pilihan investasi kami kembalikan juga kepada Anda dan kita akan jeda kembali.